Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JTV Channel, masih dalam acara Napaktilas Situs Sejarah. Baik teman-teman, perjalanan tim dari Napaktilas Situs Sejarah untuk kali ini kita akan menelusuri sebuah tempat yang mengandung catatan sejarah, yang dalam artiannya memiliki sejarah yang begitu panjang, yang dimana tempat ini adalah merupakan tempat zaman masa megalitikum yang diperkirakan kurang lebihnya 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, yaitu yang dimana lokasinya terletak di lereng Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Nah, itu yaitu merupakan adalah tempat punden berundak Calobak. Nah, kita akan segera menuju ke sana untuk melihat punden berundak tersebut, bagaimana perjalanan panjang mengenai cerita dari punden berundak Calobak tersebut. Nah, sebelum kita menuju ke sana, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel kami, tentunya dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen. Ya, jadikanlah kolom komentar sebagai kita untuk saling berbagi informasi satu sama lainnya, dan kita saling memperlatai silaturahmi di antara kita. Ataupun ada yang ingin menyampaikan pesan secara khusus, bisa melalui DM di akun Instagram kami, yaitu JTV Channel. Baik teman-teman, ikuti terus perjalanan kami menuju punden berundak Calobak gitu. Dan kita akan segera menelusuri ke atas menuju punden berundak Calobak. Mari kita segera menuju ke lokasi punden berundak Calobak di Kabupaten Bogor. Baik teman-teman, kita masih dalam perjalanan menuju punden berundak Calobak 3. Ya, bisa dilihat untuk dari segi jalurnya yang memang sangat menanjak, yang kurang lebih posisi dari punden berundak Calobak 3 ini kurang lebihnya ketinggiannya itu kurang lebih 2000-an, 2100-an mdpl. Nah, ini kita masih terus menelusuri memasuki hutan lindung yang di kawasan Gunung Salak untuk menuju punden berundak Calobak 3. Baik, ikuti terus perjalanan kita teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat memang menarik nih kita. Menariknya ke situs punden berundak ini adalah yang dimana kita menyusuri jalan ini sudah sangat tertata dengan rapi. Jadi tidak terlalu banyak ranting ataupun rerumputan yang menghalangi jalan, dan juga jadi mempermudah ketika orang-orang atau tim untuk menelusuri dari punden berundak Calobak ini.
Jadi kita pun memang tidak sampai sejauh ini kita tidak terlalu kesulitan. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Baik teman-teman, saat ini tim Nalasira sudah berada di sebuah situs bersejarah, yaitu situs Punden Berundak Calobak, yang dimana situs ini berada di lereng Gunung Salak, kurang lebih ketinggiannya di 2100 mdpl. Nah, untuk menelusuri menuju ke situs Punden Berundak sini, memang kita harus melalui jalur yang begitu terjal dan ekstrim yang sangat menanjak sekali, sehingga memang memerlukan stamina dan fisik yang cukup, sehingga ketika kita untuk menuju ke situs Punden Berundak ini tidak terkendala dalam kita melakukan perjalanan menuju situs ini. Dan kita akan sama-sama melihat dan menyusuri keberadaan dari situs Punden Berundak Calobak ini, yang dimana ini merupakan situs yang diperkirakan masuk kategorinya adalah situs zaman megalitikum atau prasejarah. Ya, dikarenakan dari bentuk dan struktur bangunan yang berada di sini. Nah, mari kita akan sama-sama kita lihat bagaimana bentuk, struktur, dan apa saja yang ada di situs Punden Berundak Calobak ini. Baik teman-teman, nah di belakang saya ini adalah merupakan situs Punden Berundak Calobak. Nah, situs ini memang merupakan situs berupa tumpukan bebatuan, yang dimana batuan menhir lebih mendominasi yang berada di lokasi ini, dan batu-batu tegak. Nah, dengan struktur bangunan yang seperti ini, dan dimana bangunan benteng batu dan bebatuan menhir ataupun dolmen, ini adalah memang merupakan yang dimana yang biasa dilakukan pada saat zaman prasejarah. Dan konon, berdasarkan informasi, ya situs ini, tempat ini pun pada zaman Sunda kuno selalu dipergunakan oleh para raja-raja pada saat zaman dulu. Yang sama-sama kita ketahui, yang dimana pada kala itu Bogor adalah memang merupakan satu pusat penting pada zaman kerajaan terdahulu, ya baik itu kerajaan Tarumanegara, Sunda Galuh ataupun zaman Pajajaran. Dan di mana tempat ini dikenal pada kala itu adalah merupakan salah satu tempat
yaitu Kabuyutan Sepuh, yaitu tempat ibadah, tempat sangat yang suci, yang sakral, yang tidak bisa sembarangan untuk melakukan ritual ibadah di sini, yang dimana hanya orang-orang tertentu yang memiliki hati yang bersih dan suci, yang memiliki niat yang baik pada kala itu, yang bisa untuk melakukan ibadah di sini. Nah, ini adalah bisa kita lihat bagaimana dari struktur bangunan, struktur bentuk dari situs Punden Berundak Calobak ini. Ya, situs Punden Berundak Calobak ini ketika kita kesini pun alhamdulillah kondisinya sangat terawat sekali, sangat terjaga sekali. Dan memang bentuknya masih begitu sangat alamiah sekali, teman-teman. Belum ada rekonstruksi atau perubahan tata ulang dari bentukan dari Punden Berundak ini. Kenapa? Karena kita lihat dari segi bentuk bebatuannya yang sudah sangat tua dan sangat berlumut sekali, dan akar-akar pohonnya pun bisa terlihat. Ya, cuma sangat disayangkan memang banyak tangan-tangan jahil yang berkunjung ke sini yang ya menuliskan di atas bebatuan yang berada di kitaran Punden Berundak Calobak ini, yang dimana ini pun adalah bagaimana ini adalah merupakan salah satu tempat bersejarah, warisan peradaban leluhur yang harus sama-sama dirawat, dijaga, dan dihormati, ya teman-teman. Nah, bisa dilihat memang di sini pun banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke tempat ini, yang ingin melakukan satu kunjungan, ingin mengetahui bagaimana keberadaan dari situs Punden Berundak Calobak ini. Dan ini di dekat situs Punden Berundak Calobak ini pun terdapat sebuah makam yang dimana berdasarkan informasi makam ini adalah merupakan makam dari Prabu Raksa Bumi itu. Dan bisa dilihat ada catatan kita di atas batu nisannya itu ditulis adalah Prabu Raksa Bumi, yaitu jadi mungkin Prabu Raksa Bumi adalah merupakan salah satu petinggi atau dalam arti mungkin pada zaman kerajaan terdahulu, yang dimana beliau merupakan salah satu raja yang dimana di bawah kerajaan Pajajaran di kala itu. Nah, mari kita sama-sama akan mencoba mengeksplor tempat-tempat di mana situs Punden Berundak ini, yang begitu sangat asri sekali, yang posisinya berada di puncak salah satu anak gunung Salak, teman-teman. Jadi ini memang lokasi ini merupakan memang puncak dari anak gunung Salak. Nah, bisa dilihat akar pepohonannya. Nah, akar pepohonan dari situs Punden Berundak ini memang sangat terjaga sekali. Nah, ini ada pohon-pohon yang telah ditebang, yang dimana mungkin adalah untuk menjaga kelestarian dari situs Punden Berundak ini, teman-teman. Gitu. Karena dikhawatirkan mungkin bila pohon ini semakin membesar, itu akan bisa mengakibatkan kehancuran dari struktur tanah yang ada ketika pohon ini tumbang gitu. Nah, itu ya ini memang sering sekali digunakan oleh para orang-orang yang mencintai budaya dan mencintai sejarah yang untuk berkunjung ke sini, coba memahami dan memaknai makna yang terkandung di dalam situs ini gitu. Ya tentunya karena ini memang merupakan situs Punden Berundak yang sangat jauh sekali posisinya dari kehidupan masyarakat di sekitarnya, teman-teman. Nah, jika dilihat memang ini, jika dilihat dari strukturnya, teman-teman, Punden Berundak ini pun seperti Punden Berundak lainnya, yang dimana terdiri dari 5 tingkatan, bisa 1, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, dan tingkatan keempat, dan itu adalah merupakan puncak dah gitu. Jadi memang kecenderungan sistem struktur dari Punden Berundak itu adalah memang terdiri dari 5 tingkatan
atau mungkin kalau untuk yang lebih besar terdiri dari 5 teras. Ini dikarenakan punden berundak ini tidak sebesar seperti punden berundak yang berada di Arca Domas ataupun punden berundak yang berada di Gunung Padang, yang memang terlihat sekali jarak antara teras satu dengan teras yang lain. Nah, mungkin diperkirakan punden berundak ini pada saat itu memang begitu sangat cukup besar, karena bisa dilihat dari sini masih ada sisa bebatuan yang berada di sini. Nah, ini dimungkinkan adalah merupakan masih peninggalan dari punden berundak yang berada di sini, yang dimana diperkirakan adalah bebatuan yang di depan ini mungkin sudah tergerus ya, karena seiring waktu berjalan sehingga mengalami pergeseran, bisa karena terbawa hujan ataupun bawa angin dan yang lainnya, teman-teman. Dan jika kita melihat dari secara keseluruhan dari lokasi tempat ini, teman-teman, dari hasil penglihatan kami dan analisa kami, ini memang sangat ada terlihat sekali perbedaan yang begitu mencolok, yang dimana memang punden berundak ini bisa terlihat sekali di mana bentuk bebatuannya ini yang memang sudah sangat terlihat tua sekali dan tidak terlalu berbentuk seperti umumnya. Dan dimungkinkan memang ini ya dipergunakan atau ya dirawat dari berbagai lintas generasi pada kala itu. Nah, sehingga memang dapat terjaga hingga sampai sekarang ini. Nah, berbeda dengan bebatuan yang berada di dekat di bawah sini, ini diperkirakan adalah yang dibentuk dan dibangun pada masa generasi berikutnya. Jadi situs punden berundak yang awal adalah situs punden berundak yang inti memang adalah generasi awal dibangunnya, karena melihat dari bentuk batunya yang berbeda dengan bebatuan yang berada di bawah dari situs punden berundak ini, yang sangat terlihat sekali perbedaan dari segi batunya. Jika dilihat memang sangat dibentuk sekali gitu kan, dari segi kehalusan dan pahatan-pahatannya gitu, teman-teman. Nah, ini bisa terlihat sekali sangat berbeda dengan bebatuan yang berada di situs inti dari punden berundak ini. Jadi memang ini tempat ini memang sangat kadakala itu selalu dijaga dan dipergunakan untuk ritual ibadah orang-orang terdahulu, sehingga tempat ini pun begitu sangat sakral sekali, yang tidak hanya orang-orang saja yang bisa melaksanakan, tapi memang hanya orang-orang yang memiliki kesucian hati dan memiliki niat yang baik yang dapat melakukan ritual ibadah di tempat ini. Tempat ini begitu sangat asri sekali ya, karena memang di kawasan hutan Gunung Salak, yang sama-sama kita ketahui memang di Gunung Salak ini begitu banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah, yang tentunya peninggalan bersejarah ini keterkaitan dengan catatan sejarah zaman Sunda kuno terdahulu. Nah, kalau jika kita melihat situs punden berundak ini, lokasinya tidak terlalu jauh dengan situs punden berundak di Arca Domas. Ini memang sangat begitu dekat sekali, dan juga memang situs pasir kaca yang begitu pun sangat dekat. Nah, ini jadi bahwasanya ini semakin membuktikan bahwasanya di kawasan Gunung Salak ini pada kala itu memang telah memiliki satu peradaban, satu kehidupan. Ya, memang pada masa Sunda kuno dulu, di mana masyarakatnya memang lebih banyak tinggal di daerah-daerah pegunungan ataupun daerah-daerah perbukitan. Nah, kenapa punden berundak ada posisinya berada di dataran yang begitu tinggi? Karena menurut masyarakat Sunda kuno terdahulu adalah yang dimana punden berundak adalah merupakan satu tempat yang suci, tempat yang agung, yaitu tempat ritual ibadah, sehingga harus ditempatkan di posisi yang paling tinggi, berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Nah, itu kenapa memang lebih banyak dari situs punden berundak ini posisinya berada di posisi di dataran-dataran yang begitu tinggi. Itu tidak seperti tempat-tempat yang lainnya yang memang tidak begitu berada di dataran-dataran tinggi. Ya, ini menandakan bahwasanya dari kawasan Gunung Salak Kabupaten Bogor ini adalah merupakan salah satu kawasan yang begitu sangat bersejarah kali. Memiliki nilai sejarah, nilai budaya yang begitu sangat luar biasa, begitu sangat panjang.
yang harus bisa digali lebih dalam lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan masih banyak sekali peninggalan-peninggalan situs-situs yang belum terungkap di kawasan Pegunungan Salak ini, yang hingga saat ini mungkin belum tersentuh dan tereksplor. Dan memang untuk situs Punden Berundak ini sampai saat ini teman-teman, berdasarkan informasi belum diteliti. Entah sebabnya kenapa oleh para arkeolog ataupun para ahli, kenapa situs ini belum diteliti. Berbeda dengan situs-situs yang lain. Nah itu memang kita tidak bisa mengetahui apa sebabnya tidak diteliti. Sedangkan situs ini adalah merupakan salah satu peninggalan warisan budaya leluhur dan sudah masuk dalam kategori situs cagar budaya. Nah, ketika sudah masuk situs cagar budaya, alangkah lebih baiknya dan lebih eloknya lagi, situs ini bisa diriset dan bisa diteliti lebih jauh lagi, sehingga bisa lebih jelas lagi bagaimana peninggalan ini, bagaimana diperkirakan untuk pada masa apa umurnya, dan bagaimana bisa diungkap lagi zamannya pada zaman siapa, dan sejarahnya lebih jelasnya lagi seperti apa. Nah, harapan kita sebagai para pencinta sejarah yang selalu mengeksplor tempat-tempat bersejarah, semoga tempat ini selalu terjaga dan terawat dan bisa dapat diriset, diteliti, dan bisa diungkap mengenai sejarah dari situs Punden Berundak ini. Jadi bukan hanya sekedar situs Punden Berundak yang dia berupa hanya simbol belaka, tapi memang bisa dapat merupakan perjalanan panjang dari sejarah yang berada di Republik ini. Walau bagaimana juga, tempat ini adalah merupakan saksi sejarah pada masa itu yang hingga saat ini masih ada. Karena ketika kita memahami sejarah, kita bisa mencoba menganalisa dari sebuah tempat, walaupun itu sebuah benda atau sebuah bentuk apapun, kita bisa menganalisa bagaimana perjalanan sejarah itu. Nah, seperti itulah teman-teman perjalanan panjang bagaimana tempat-tempat bersejarah yang berada di Republik ini. Ya, salah satunya adalah situs Punden Berundak yang berada di kawasan lereng Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Moga-moga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita sama-sama untuk menggali lebih dalam lagi yang keterkaitan dengan peninggalan-peninggalan leluhur. Itu adalah bagaimana cara bentuk kita untuk menghormati dan menghargai para leluhur, para pendiri-pendiri, para yang semua telah menciptakan, telah membentuk peradaban di kawasan ini. Nah, itu bagaimana kita untuk menghormatinya, kita untuk menghargainya, dan itu adalah bagaimana kita coba untuk mencintai karya apa yang dibentuk pada masa itu, sehingga kita bisa lebih paham lagi, kita bisa lebih mendalami lagi bagaimana nilai budaya yang ada di dalam Republik ini. Karena apa? Karena negara kita adalah negara yang berkebudayaan, sehingga kita tidak akan lepas dari yang namanya sisi-sisi nilai budaya. Ya, sehingga cagar budaya itu harus selalu terjaga, terawat, dan terlestari. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Support selalu channel kami, ya tentunya dengan selalu mensubscribe, like, share, dan komen. Silahkan sampaikan komentar teman-teman semua di setiap video yang kami tayangkan. Ya, jadikan kolom komentar untuk kita saling berbagi informasi, saling menyampaikan pendapat, ataupun saling untuk mempererat tali silaturahmi. Namun apabila teman-teman ada ingin menyampaikan pesan secara khusus kepada kami, bisa melalui DM di akun Instagram kami, yaitu Jati V Channel. Baik teman-teman, sekian dari tim Nalasirah. Semoga apa yang kami tampilkan kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, dapat memberi nilai-nilai yang lebih mendalam kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.